Beralih ke informasi lainnya pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di kantor pajak di wilayah Jakarta Utara. Total ada 8 orang yang terjaring OTT KPK. Selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga menyita sejumlah uang. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto menyebutkan operasi KPK ini terkait dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak. KPK saat ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. Usai melaksanakan OTT, KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan di lingkungan pajak Jakarta Utara. Salah satunya Kepala Kantor Pelayanan Madya, Jakarta Utara. KPK menyampaikan para tersangka terdiri dari pejabat pajak, konsultan, serta pihak wajib pajak yang diduga terlibat praktik suap pengurusan pajak. Dalam perkara ini, KPK menyita sejumlah uang dan logam mulia senilai 6 miliar rupiah yang diduga sebagai fee atau imbalan agar nilai pajak dapat diturunkan. Saat ini seluruh tersangka telah ditahan dan KPK terus mendalami aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang akan terlibat. Akan dilakukan ekstraksi untuk melihat informasi-informasi yang ada di dalamnya. Usai menjalani pemeriksaan, kelima tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya, Jakarta Utara dibungkam. Saat keluar gedung merah putih KPK, kelimanya dibawa mobil tahanan ke rutan KPK. Kelima tersangka antara lain berinisial DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara. Sementara itu AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara. Sementara itu ASB selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara. Selain itu ada ABD selaku Konsultan Pajak serta EY selaku Staf PTWP. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan kelima tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari dari 11 Januari 2026 hingga 30 Januari 2026. Kita menuju ke gedung KPK Jakarta untuk mengikuti perkembangan kasus dugaan korupsi pegawai pajak terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak di kantor pajak Jakarta Utara. Kami sudah terhubung dengan rekan kami, Dilami Aulia dan juru kamera Yudi Richard. Dilami, siapa saja para tersangka yang ditetapkan oleh KPK dan apakah mereka sudah ditahan? Iya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Ada 5 tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara periode 2021 hingga 2026. Di mana kelima tersangka ini baru saja keluar dari gedung KPK Merah Putih Jakarta dan naik ke mobil tahanan untuk nantinya ditempatkan di rutan KPK Jakarta periode 11 Januari 2026 hingga 30 Januari 2026 atau terhitung penahanan sementara selama 20 hari. Nah, penetapan dari kelima tersangka ini adalah buntut dari OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di kawasan Jakarta Utara, di mana pada hari Jumat 9 Januari 2026 KPK mengamankan 8 orang dan atas kecukupan ada 2 barang bukti, yakni uang tunai berbentuk dolar Singapura senilai 4 miliar rupiah dan juga logam mulia. Akhirnya KPK baru saja menetapkan dari kelima tersangka sebagai pelaku suap pemeriksaan pajak
di kawasan KPP. Nah, Indra, siapa saja namanya? Sebetulnya saya akan bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah tersangka penerima suap. Yang pertama adalah DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, kemudian AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, dan yang ketiga ada ASP selaku penilai KPP Madya Jakarta Utara, dan yang kedua adalah tersangka pemberi yakni ABD selaku konsultan pajak dan juga ada EY selaku staf PTWP, di mana AGS dan ASB yang sebagai penerima suap ini menerima uang suap atau fee pembayaran senilai 4 miliar rupiah dari ABD selaku konsultan pajak PTWP untuk menurunkan nilai pajak dari PTWP pada periode 2023, sehingga dengan ditetapkan 5 tersangka ini juga membuka kasus dari kasus suap penerimaan atau pemeriksaan pajak di KPP Madya Utara, sehingga nantinya KPK juga masih memungkinkan ya ke depannya akan ada tersangka-tersangka lainnya, karena seperti yang kita tahu dari 8 orang yang telah diperiksa hanya 3 orang yang berhasil lolos begitu. Ini juga akan digali oleh pihak KPK pada hari ini. Dan ada yang menarik, Indra dan juga pemirsa, bahwa saat konferensi pers tadi pagi kira-kira pukul 5 waktu Indonesia Barat, KPK menggunakan KUHP yang baru di mana tidak menampilkan daripada kelima tersangka ini untuk melindungi hak asasi manusia dari kelima tersangka sesuai dengan KUHP baru. Sementara demikian, kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih rekan Dilami Aulia atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Dilami. Ya pemirsa, memang sebelumnya Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa pada Oktober lalu mengungkap bakal ada penangkapan besar-besaran terhadap mafia yang merugikan negara. Ia pun mengaku telah memegang daftar nama para pelaku. Usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Oktober 2025 lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa mengungkapkan akan ada penangkapan besar-besaran pelaku penyelundupan atau mafia barang-barang ilegal. Mafia yang dimaksud terkait kasus penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya. Purbaya pun menegaskan ia telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan itu dan tinggal melaksanakan proses hukumnya. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun, Pak? Belum tahu, masih kita hitung. Kasih ya. Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya telah melakukan bersih-bersih jajarannya di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Bahkan Purbaya tak segan memperingatkan dan mengancam akan memecat siapapun anak buahnya yang bertindak di luar aturan dalam bertugas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.